Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Putri Darmayana dengan NIM 20201435535 dan dosen pengampu saya Ibu Mardiana Sari, MPD. Saya di sini akan memaparkan materi tentang keterampilan berbahasa. Materi kita yang pertama adalah pengertian keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa adalah kemampuan dan kecepatan menggunakan bahasa. Adapun manfaat dari keterampilan berbahasa yaitu pertama, mempermudah menyampaikan informasi, kedua, memperlancar proses komunikasi, dan ketiga, menambah tingkat percaya diri. Ada beberapa aspek keterampilan berbahasa, yaitu pertama, mendengarkan atau menyimak, kedua, berbicara, ketiga, membaca, dan keempat, menulis. Antara aspek-aspek keterampilan berbahasa memiliki keterkaitan satu sama dengan yang lainnya. Contohnya yang pertama, hubungan berbicara dengan menyimak. Menurut Brooks dalam Tarigan, menyatakan bahwa berbicara dan mendengarkan merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang bersifat langsung. Namun ada pula dalam suatu konteks komunikasi terjadi dalam situasi non-interaktif, yaitu satu pihak saja yang berbicara dan pihak lain hanya mendengarkan. Yang kedua adalah hubungan menyimak dengan membaca. Mendengarkan atau menyimak dan membaca sama-sama merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Mendengarkan berkaitan dengan penggunaan bahasa ragam lisan, sedangkan membaca merupakan aktivitas berbahasa ragam tulis. Mendengarkan maupun membaca merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat reseptif. Perbedaannya hanya pada objek yang menjadi fokus perhatian awal yang menjadi stimulus. Pada mendengarkan, fokus perhatian atau stimulus berupa suara atau bunyi-bunyi, sedangkan pada membaca adalah lambang tulisan. Kemudian, baik penyimak maupun pembaca melakukan aktivitas pengidentifikasian terhadap unsur-unsur bahasa yang berupa suara dalam mendengarkan maupun berupa tulisan dalam membaca, yang selanjutnya diikuti dengan proses decoding guna memperoleh pesan yang berupa konsep, ide, informasi, sebagaimana yang dimaksudkan oleh penyampainya. Yang ketiga adalah hubungan membaca dengan menulis. Menulis merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif, sedangkan membaca merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat reseptif. Seseorang menulis guna menyampaikan gagasan, perasaan, atau informasi dalam bentuk tulisan. Sebaliknya, seseorang membaca guna memahami gagasan, perasaan, atau informasi yang disajikan dalam bentuk tulisan tersebut. Dalam menuangkan gagasan melalui kegiatan menulis, paling tidak terdapat 3 tahapan yang dilakukan penulis, yakni perencanaan, penulisan, dan revisi. Ketika si penulis menyusun perencanaan mengenai apa yang hendak ditulis, seringkali dibutuhkan banyak informasi untuk bahan tulisan. Salah satu cara menghimpun informasi dilakukan dengan aktivitas membaca. Selanjutnya, dalam proses penulisan, si penulis seringkali melakukan revisi untuk bagian yang dirasanya tidak sesuai dengan gagasan yang akan disampaikannya. Kegiatan ini diperlukan aktivitas membaca, lalu menulis kembali secara berulang-ulang, jadi tampak jelas bahwa kemampuan membaca penting sekali bagi proses menulis. Dan yang terakhir adalah hubungan menulis dengan berbicara. Berbicara merupakan kegiatan berbahasa ragam lisan, sedangkan menulis merupakan kegiatan berbahasa ragam tulis. Kemudian, kegiatan menulis pada umumnya merupakan kegiatan berbahasa tak langsung, sedangkan berbicara pada umumnya bersifat langsung. Ini berarti ada juga kegiatan menulis yang bersifat langsung, misalnya komunikasi tulis dengan menggunakan telepon seluler dan dengan menggunakan internet. Sebaliknya, ada pula kegiatan berbicara secara tidak langsung, misalnya melalui pengiriman pesan suara melalui telepon seluler. Sekian pemaparan materi tentang keterampilan berbahasa dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.